Halo Sobat Narik Koper, semoga para Sobat Koper selalu diberikan kesehatan terus. Sebelumnya, selamat datang bagi yang baru menonton channel ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar konten ini bisa memberikan informasi yang menarik untuk dieksplor. Kali ini, aku masih berada di daerah Jawa Tengah, tepatnya di kota Solo. Di video ini, aku akan mengajak para Sobat Koper untuk mengeksplor museum yang ada di Keraton Solo. Jadi, Keraton Solo ini memiliki perbedaan dengan Keraton Yogyakarta. Untuk Keraton Solo cenderung memiliki nuansa arsitektur campuran Jawa dengan Eropa, di mana bangunan di Keraton Solo memiliki warna putih dan biru. Sedangkan pada Keraton Yogyakarta mempertahankan gaya arsitektur Jawa tradisional. Oh iya, untuk menuju ke museum bisa naik becak dengan tarif 50.000 per becak. Akan tetapi, jika Sobat Koper membawa kendaraan pribadi juga bisa parkir di depan museum langsung. Aku memutuskan untuk mengambil short trip dengan becak. Dalam perjalanan mengelilingi wilayah keraton akan dijelaskan sedikit tentang Keraton Solo. Selain menggunakan becak, Sobat Koper juga bisa menggunakan jasa delman dengan tarif Rp100.000 per delman. Oke, akhirnya kita sudah sampai di depan museum. Dan kita menuju ke loket untuk membeli tiket masuk ke dalam museumnya. Aku membawa ibu dan saudara sepupuku, jadi untuk tiket dewasa dan pelajar akan berbeda ya Sobat Koper. Untuk tarif dewasa, aku membayar Rp25.000 dan untuk pelajar dikenakan tarif Rp15.000. Serta ada biaya tambahan Rp10.000 per orang untuk jasa pemandu. Kali ini aku tidak akan banyak bicara, jadi para Sobat Koper bisa fokus pada suara pemandu wisatanya ya. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu segenap pengunjung Keraton Surakarta. Saya sebagai abdi dalam keraton, nama Mas Ngabei Projo Purnomo. Jadi sebelum kita masuk ke keraton, silahkan kita bisa melihat silsilah, kita bisa melihat foto, lukisan Paku Bono 12, ayah raja yang sekarang, dan di sebelahnya ini Insinyur Soekarno. Jadi pada waktu kemerdekaan Republik Indonesia, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini karena ada dukungan dari Paku Bono 12, Raja Keraton Surakarta. Pada 1 September tahun 45, Paku Bono 12, Raja Keraton Surakarta langsung menyatakan mendukung berdirinya Republik Indonesia. Baru disusul Raja dari Keraton Yogyakarta, beliau Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Tanggal 5 September tahun 45, beliau juga menyatakan mendukung berdirinya Republik Indonesia. Untuk pemerintahan yang pertama di Kutha Gedhe, Yogyakarta. Kemudian setiap pergantian raja, setiap suksesi yang berada di Keraton Surakarta, di Kerajaan Mataram, di Keraton Jogja, kalau raja meninggal dunia. Jadi berbeda dengan yang ada di pemerintah saat ini.
Pandembang Senopati meninggal dunia diganti putranya Hanyokroowati. Dilanjut Sultan Agung. Kerajaan Mataram mengalami zaman kejayaan dipimpin oleh beliau Sultan Agung, dan beliau ini juga pahlawan nasional. Secara singkat, Keraton Surakarta ini diawali dari Pakubono II. Pakubono II, beliau merupakan putra dari Amangkurat IV. Dan Pakubono II, beliau ini merupakan raja yang terakhir di Keraton Kartosuro. Karena waktu itu di Keraton Kartosuro ada pergolakan, keratonnya sudah tidak bisa dipakai lagi, maka oleh Pakubono II pada tahun 1745 Keraton Kartosuro dipindah ke Desa Solo yang kemudian menjadi Keraton Surakarta Hadiningrat. Bapak Ibu mungkin pernah ke Keraton Jogja. Sri Sultan Hamengkubuwono I, Raja di Keraton Jogja. Beliau ini adik Pakubono II, Raja Keraton Surakarta. Berdirinya Keraton Jogja karena adanya perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755. Kemudian Pangeran Mangkunegoro, kakak Pakubono II, beliau mempunyai putra yang bernama Raden Said atau Pangeran Sambernyowo. Karena adanya perjanjian Salatiga 1757, kemudian Raden Said menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegoro yang pertama dengan kedudukan di Kadipaten atau di Puro Mangkunagaran. 1818 wilayah kekuasaan Keraton Jogja berkurang menjadi Kadipaten Paku Alam. Jadi 1, 2, 3, 4, 1 silsilah dari Panembahan Senopati. Sekarang kita berada di Keraton Surakarta, Pakubono XIII, raja yang bertahta sekarang. Sebelum masuk ke area selanjutnya, bagi sobat koper yang menggunakan sandal bisa dilepas dan diletakkan ke tempat penitipan. Serta bagi yang menggunakan celana pendek harus menggunakan kain untuk penutup. Keraton Surakarta ini luasnya 54 hektar. Dan sampai sekarang Keraton Surakarta ini masih digunakan sebagai tempat tinggal raja beserta putra dan putrinya. Untuk raja yang sekarang, beliau Pakubono XIII. Beliau merupakan putra yang paling sepuh dari Pakubono XII. Jadi untuk Pakubono XIII, beliau merupakan putra yang tertua dari Pakubono XII. Pakubono XII, beliau tadi seorang raja yang pertama kali menyatakan mendukung berdirinya Republik Indonesia. 1 September tahun 45. Kemudian untuk raja yang sekarang Pakubono XII, beliau merupakan raja yang paling lama bertahta di Keraton Surakarta. Sejak tahun 1945 sampai tahun 2004, meninggal dunia usia 80 tahun dengan didampingi atau mempunyai 35 putra dan putri dengan 6 pendamping, 6 garwa selir. Tapi untuk raja yang sekarang, untuk ayah raja yang sekarang, Pakubono XII, beliau tidak mempunyai permaisuri. Jadi semuanya statusnya selir. Untuk raja yang sekarang, beliau Pakubono XIII, sebelum beliau menjadi raja, nama beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Kemudian 10 September tahun 2004, beliau dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun
Kanjeng Susuhunan Pakubono 13 Senopati ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panatagomo. Bisa disingkat menjadi ISKS Pakubono 13 sesuai yang tertera di KTP. Kemudian sekarang kita berada di halaman Keraton Surakarta. Ini ada pasir. Pasirnya berasal dari Pantai Parangkusumo, Jogja. Ada juga berasal dari Gunung Merapi. Kepercayaan di keraton bagi Bapak Ibu, mohon maaf yang tidak pakai sandal atau sepatu, pasir ini berfungsi untuk terapi, insya Allah kita diberi sehat selalu. Andaikan yang tidak memakai sandal atau sepatu, kakinya terbuka, semoga rematiknya cepat berkurang. Nah, kemudian di sebelah sana itu ada menara yang cukup tinggi, namanya Menara Panggung Songgobuwono. Fungsinya sebagai tempat untuk apa? Sebagai tempat untuk berdoa. Nah, kemudian di halaman keraton ini ada pohon, namanya pohon sawo kecik, yang saat ini buahnya kecil, enak dimakan. Ya, sawo kecik. Sawo itu artinya apa? Sawo itu artinya semua. Sawo, sarwo, semua. Kecik, becik. Jadi kita tanam pohon sawo kecik, kita selalu berharap kehidupan kita sarwo becik, tentrem ayem, murah sandang, murah pangan, murah rezeki. Semoga Bapak Ibu rezekinya makin melimpah. Jadi kalau kita berada di Keraton Surakarta secara umum, kita berada di keraton ini jangan hanya melihat kemegahan bangunan keraton, indahnya bangunan keraton, tetapi Keraton Surakarta ini juga merupakan tuntunan kehidupan kita sejak kita lahir sampai meninggal dunia. Mungkin Bapak Ibu tadi melewati tapi belum tahu namanya. Ada gapura yang besar, namanya Gapura Geladak, yang ada patungnya Pak Slamet Riyadi. Gapura Geladak itu gapura pertama dari keraton. Fungsinya apa? Tempat geladak, tempat untuk mengumpulkan binatang buruan raja. Di dalam kehidupan, kita lahir ini dimulai dari Gapura Geladak, gapura pertama dari keraton. Ibarat kita lahir di dunia, ini dalam keadaan suci, dalam keadaan murni. Kemudian secara singkat kita melewati alun-alun utara, melewati pendopo Pagelaran, tapi mungkin tadi nggak melewati. Kemudian Sitinggil, Siti itu tanah, Hinggil tinggi. Posisi bangunan Sitinggil itu letaknya lebih tinggi. Fungsi daripada Sitinggil itu sebagai tempat untuk penobatan raja. Dan di Sitinggil dalam kehidupan kita berhenti sejenak untuk mawas diri, untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini sekedar mampir ngombe. Mungkin insya Allah kita diberi usia 100 tahun, tapi bagi kehidupan kita itu hanya sebentar. Lama itu yang akan datang. Secara singkat, kita tadi nyebrang melewati pintu gerbang namanya Kori Brojo Nolo. Kori itu pintu gerbang, Brojo itu senjata tajam, Nolo hati. Hidup di dunia, gunakan rasa, gunakan lanteping rasa. Kalau kita menggunakan rasa, mana yang baik tentu kita merasakan, mana yang tidak baik kita lakukan, tentu kita juga bisa merasakan. Melewati lagi suatu pintu namanya Kori Kamandungan. Di belakang Kori Kamandungan, Mandung itu berhenti sejenak, itu ada sebuah kaca yang besar. Makna daripada kaca, misal Bapak Ibu kalau mau sekolah, mau bekerja, mau kuliah, mau sembahyang, Kristen, ke gereja, Islam ke masjid, ke pura, dan sebagainya. Busana kita harus rapi dulu. Dan inti daripada kaca itu juga ngoreksi. Apa yang kita lakukan sehari-hari ini sudah sesuai dengan perintah Tuhan, sudah sesuai perintah Gusti Allah atau belum, hanya diri kita yang tahu, bukan orang lain.
Sampailah di pelataran ini, sandalnya dilepas. Ibu lepas sandal atau sepatu, ini contoh ya. Misal jalan-jalan di pasir, misal di pantai, tidak memakai sandal, rasanya gimana? Pas panas, kuat betul, panas. Kita selalu diingatkan, kalau kita melanggar ajaran Gusti Allah, itu tempatnya yang panas. Kita berdiri di pasir yang panas semenit aja kita sudah nggak kuat. Bagaimana besok kalau kita selalu melanggar ajaran Tuhan? Sampailah di Gapura Gading dari keraton, Gapura terakhir dari keraton, perjalanan kita sudah selesai. Lahir dari Gapura Gladak, meninggal di Gapura Gading. Perjalanan kita sudah selesai, sangkan paraning dumadi menuju ke pangkuan ilahi, tergantung amalan kita yang kita perbuat selama di dunia. Pertemuan. Jadi misalnya waktu di keraton ada upacara yang dinamakan Tinggalan Dalem Jumenengan atau ulang tahun penobatan raja. Pada waktu prosesinya raja miyos atau keluar, diiringi oleh para abdi dalam putri yang pakai kemben. Kemudian raja duduk di kursi singgasana, namanya kursi dampar kencono. Kursi dampar kencono itu wujudnya kursinya kotak, tidak ada sandarannya. Dipakai duduk raja kurang lebih 2 jam. Tapi beliau kuat karena beliau bersandarnya kepada Tuhan, kepada Gusti Allah. Kemudian pada waktu upacara, seluruh kerabat keraton, seluruh keluarga keraton, keturunan raja dari Pakubono I sampai sekarang, termasuk saya sebagai abdi dalam keraton, mempunyai kewajiban menghadap raja. Itu pakai busana Jawa komplit. Dari depan saya memberi sembah begini dulu. Beri sembah, kemudian berjalan jongkok. Mungkin mencoba melakukan dodok. Kemudian kita duduk di bawah kurang lebih 90 menit. Sambil melihat tari Bedoyo Ketawang. Bagi Keraton Surakarta, tari Bedoyo Ketawang itu tarian yang sakral. Syarat penari harus perawan. Tidak boleh datang bulan, jumlah penari 9. Mengapa harus 9? Mengingatkan kepada penari masih gadis, masih perawan, agar selalu bisa menjaga 9 lubang hawa nafsu yang ada di tubuhnya. Sejak dari telinga, mata, hidung, mulut, dan sebagainya. Inti daripada tari Bedoyo Ketawang pada intinya tari yang menggambarkan, menceritakan pertemuan raja dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kemudian patung yang ada di depan kita yang berwarna putih, ini sebagai souvenir dari Roma, termasuk yang berwarna kuning. Ada lampu kristal ditutupi kain kuning biar tidak mudah kotor. Ada 4 tiang utama soko guri di tengah pendopo ditutupi kain kuning. Dibuka kapan? Kalau di keraton ada upacara. Itu yang ada lapisan emasnya. Sekarang kita bisa melihat foto urutan raja sejak dari Pakubono I sampai Pakubono XII. Yang ada di depan kita ini ke-35 putra putri PP12. Mohon nanti di sini Pak, biar yang di belakang bisa masuk. Yang nomor 1 ini putri. Kalau putri kan tidak bisa menjadi raja. Yang nomor 2 yang beliau dinobatkan menjadi raja. Dari ke-35 putra putri, beliau juga bekerja seperti kita pada umumnya. Ada yang menjadi tentara, notaris, pegawai negeri, dosen, dalang, anggota DPR, wartawan, guru, dan sebagainya. Kemudian di keraton ini juga ada pahlawan nasional. Yang menjadi pahlawan nasional beliau adalah Pakubono VI dan Pakubono X. Keraton Surakarta mengalami zaman kejayaan dipimpin oleh beliau Pakubono X. Waktu itu beliau sudah bangun sekolahan, jembatan, tata, rumah sakit, dan sebagainya. Pakubono X mempunyai 60 putra putri, 40 selir, 2 permaisuri. Salah satu permaisuri Pakubono X yang bernama Gusti Kamila Permah, beliau putri Sultan Hamengkubuwono VII dari Keraton Jogja. Oke, jadi setelah dipandu wisata oleh bapaknya, sekarang aku akan sedikit menjelaskan yang ada di dalam museum ini.
Di sini diawali dengan potongan dari peninggalan candi, prasasti, serta beberapa alat untuk upacara. Lalu di sini adalah gambar bagaimana kisah pernikahan adat Keraton Solo. Selanjutnya, ini merupakan miniatur sejarah dalang yang sedang memainkan wayang, di mana tokohnya adalah wayang Parwa, wayang Madya, wayang Gedog, serta wayang Klitik. Next, di sini adalah sejarah Jarang Kepang serta tari topeng. Next, ini adalah salah satu olahraga yang bernama sodoran, di mana hal ini digunakan untuk menemukan atau memilih prajurit keraton, serta beberapa peninggalan keris dan senjata tajam lainnya.
Lanjut, sebelum pindah ke gedung sebelah, bagi sobat koper yang mau membilas dan cuci muka, tangan, dan kaki bisa dilakukan di sini. Karena air di sini berasal dari sumur Sangai yang memiliki usia sekitar 1,5 abad. Next, di sini terdapat tandu atau joli jempono, kremun, jolen, dan gawangan. Jadi, tandu adalah sebuah alat untuk mengangkut putri raja saat menjadi pengantin maupun saat bepergian. Untuk kremun adalah sebuah alat untuk mengangkut peralatan dari keraton seperti pakaian. Dan jolen adalah sebuah alat untuk mengangkut benda yang sakral. Serta yang terakhir, gawangan adalah alat untuk mengangkut sesaji. Next, di sini terdapat kereta yang digunakan oleh Kesultanan. Dan selanjutnya di sini adalah sebuah alat atau senjata tajam yang digunakan oleh Raja Diponegoro dan Belanda di Goa Selarong pada tahun 1825 sampai 1830. Next, di sini adalah miniatur beberapa macam busana wanita dan lelaki yang ada di Keraton Solo serta beberapa peninggalan guci dan peralatan masak pada zaman itu. Dan ini adalah potongan dari alat transportasi air yang mewah pada masa itu dengan nama Kyai Rojomolo. Serta miniatur pendopo yang ada di Keraton Solo. Selanjutnya, di sini adalah peninggalan alat yang digunakan untuk menumbuk biji-bijian pada masa itu. Oke, kita kembali melanjutkan trip dengan becak untuk mengelilingi Keraton Solo. Di sebelah kiri kita di Jalan Tamtaman adalah salah satu tempat tinggal prajurit keraton.
Di area sini dinamakan kawasan Magarsari, di mana warga sekitar sini boleh menempati akan tetapi tidak boleh memiliki. Hal ini dikarenakan perintah atau upeti dari kerajaan. Oh iya, di sini juga terdapat gedung Purwo Hamijayan, di mana Sobat Koper bisa merasakan sensasi menginap ala Keraton Solo. Oke, sekian untuk short trip dengan becak dan menjelajah Museum Keraton yang ada di kota Solo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube ini agar bisa berkembang lagi. Dan nantikan video-video menarik lainnya dalam menjelajah Indonesia di YouTube Nari Koper. Sekian dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.